senyumnya bahagia gini ya. Nah tiap orang opening kudu sabarin nyeruput sesuatu. Ini adalah ungkapan kebahagiaan. Surakan ulah. Hayu. Surakan eta bro. Another 3 point asik. Atau 3 poin lagi yang kita dapatkan. Benar. Dan dengan formasi yang force major. Benar. Ya La Squadra del Darurato. Ya. Benar. Kamari orang lalajo Persibnya tetunduh bro. Ya. Tapi deg-degan. Tapi awal-awalnya seserian. Aduh ya naon. Jadi jujurnya orang teh awal underestimate dengan si Pajarnya. Ya mau menang. Orang ge ieu mah imbangnya HD gitu nya. Si Pajar, lamun ieu menang aing rek tumpangan. Mana? Buktikan. Tah. Dek mana dek? Iya bro. Tanya tumpangan dinyakeun kami mah bro. Slining. Ih jabat Mantap tumpang. Ya. Ya lumayan lah tumpang mini kan, no penting tumpang No ya. penting tumpang. Soalnya budgetnya menyesuaikan. Ya, akhir bulan atuh bro. Anjir sengit. Asli bro. Ini adalah ungkapan rasa syukur kita ya atas kemenangan kemarin lawan Persikabo ya. Dimana ini juga persembahan untuk Uda Teja nih. Uda Teja. Ini kita persembahkan buat Uda Teja. Kuna aya rendangna. Kudunanya benernya Orang kudu tadi pesan ke Sinar Paris anjir. tak kuduna belah ditu Sinar Paris. Ya. Oke, pertandingan kemarin ternyata mengejutkan ya. Itu mah hamin hiji oge nya. Hamin sabaraha jam sacan pertandingan aya rilis teh kan. Ada rilis 9 pemain dinyatakan positif COVID-19 dan sebelum kita tag ini ada press conference mengenai update kabar tersebut. Nah, Angki mungkin bisa menjelaskan. Kayak kumaha kronologis jeung update seputar anu Covid kamari teh Ki. Saya cuma ini dulu ya rada anehnya si Robertnya di pre-match press conference ngomong dari pemain yang ada yang nggak bisa main tuh cuma Bayu karena di timnas ya. Itu teh berarti eta teh hamin hiji. Hamin satu pre-match press conference. Tah pas hari H-nya jam 10 pagi kan ada rilis statement katanya 9 pemain COVID Positif terpapar COVID dan harus mengikuti karantina. Tapi tadi dari penjelasannya Dr. Raffi ternyata dari beberapa hari sebelumnya udah ada. Berarti lamun ningali runutan waktu merenya dari beberapa hari sebelum pertandingan teh sudah mulai terdeteksi satu persatu berarti. Ya, jadi kalau nggak salah tadi ada yang saya dengar dari hari Rabu tanggal 26 itu udah ada satu dulu yang kena. Terus ngerembet lagi ada 2, terus di tracing lagi nambah 2 lagi, terus kan kalau pertandingan tuh ada dari LIB-nya kan pemeriksaan dari LIB. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan si Persibnya emang internal gitu. Internal. Nah, dari LIB-nya tes antigen PCR. Sebelum pertandingan ternyata nambah lagi jadi 4. Jadi total 9 pemain. 9 ya. Dan itu tidak disebutkan sebetulnya siapa-siapanya. Kalau kata dokternya tadi katanya kode etiknya ya. Kode etik. Memang sesuai kode etik profesi tidak bisa menyebutkan, tapi kita bisa melihat siapa yang tidak ada di line up. Nah, itu jadi udah bisa kegambar kan logikanya aja kalau misalnya Persib kan pemain ada 30. Si Bayu Fikri ke timnas berarti nyisa 29. 28. Nah, kalau normalnya itu match 11 starter dan 10 pemain pengganti. Oke, berarti aya 20 hiji. 21. Kemarin starternya 11, cadangannya 9. Berarti kan eta mah geus puguh atuh anu eueuh di daftar DSP. Kiper tilu teh cadangannya asupkeun kabeh sampai 3. Itulah yang terpapar gitu ya. Tanpa disebutkan ke geus skala panggih lah itu saha wae gitu. Tapi Liga Eropa mah disebutkeun Ya enggak tahu. Ronaldo positif, Ronaldo disebutkan. Kan di sini mah kode etik profesi, mungkin juga memang dari pemainnya tidak ingin disebutkan, takutnya dibully di sosial media dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Ya. Baiklah, apapun yang dilakukan yang penting masih pemain itu enak kondisi cenah sudah membaik ya. Iya, kalau dari kabarnya kan emang ada gejala tapi ringan. Terus tadi juga kalau dipaparkan katanya meskipun belum 100% tapi indikasinya emang Omikron. Indikasinya ke Omikron. Nah, kalau dari emang masih diperiksa di Labkesda Bali berarti kan ya. Tapi kalau dari literasi yang dilihat terus dari gejala-gejalanya katanya cenderung Omikron mengarah ke sana. Karena apa sih? Katanya sakit tenggorokan kan terus
nggak ada pilek, nggak ada apa gitu, cuma pusing katanya. Orang kayak Atletico Koro ya. Aing ge akhir bulan teh pusing aja pusing. Atletico Koro hoyong tumpeng. Eta mah kucap badak ge cager manehnya. Tapi kan kemarin orang di Twitternya nyen voting lah. Kira-kira ya muncul babotah gitu nya. Kan karena saya maca aya nu komen di akun Simam Maung atau naon saya lupa. Bahwa itu Persib digembosi cenanya karena 9 pemain teh pemain inti gitunya. Ada yang berasumsi seperti itu. Nah terus nanti nanya ke Bobotoh bikin polling di Twitter teh cek kalian kumaha ieu teh apakah digembosi atau emang pemain arulin atau ketularan di hotel atau di lapang. Nah aya ieu tadi aya insight di kalau dari Dokter Raffi sih tadi bilangnya nggak ada ya, karena tapi emang ada jeda nih waktu dari libur teh yang kemarin sempat kita bahas kan. Kita bahas ya, kade pemain ulah harulin ya. Karena sistem bubble to bubble di AFF ini tidak boleh keluar hotel. Nah, sedangkan di kita ya kan kalau kita mengacu ke final Indonesia kemarin lawan Thailand Elkan Bagot, Victor Iqbanevo, terus ada beberapa pemain lagi kan yang katanya ketahuan keluar dari hotel untuk ke apa cari angin lah istilahnya. Eta geus dihukum, ila liburan we jongjon di-update deh. Keur di Fins. Atuh da nya. Makanya jadi kalau ketahuan ada beberapa pemain yang positif terus emang keseharianna siga kitu jadi asa wajar we atuh benang ge gitu kan. Gitunya kalau kecuali kalau misalkan emang kita bubble terus disiplin emang peraturannya ketat terus ada yang kena nya emang itu jadi iya nya nah bisa gitu. Hari ieu bareunang tapi emang arulin mah nya wajar we. Dan di olahraga lain juga ternyata punya hal serupa gitu yang terbaru kan di basket ya kata IBL ada 2 pertandingan yang harus ditunda. Berarti kan memang si Omikron ini ternyata ya sudah menyerang ke atlet-atlet juga gitu. Ya sih, tapi ya kan si regulasinya kan sebenarnya emang udah dibikin ya. Kalau saya baca di regulasi Liga 1 2001-2022 ini ada satu pasal yang menyebut pertandingan itu bisa misalkan dijadwal ulang atau ditunda kalau misalkan ada pemain yang tersisa itu kurang dari 14 dan diantaranya nggak ada kiper. Baru kalau misalkan kondisinya gitu, nanti LIB sama PSSI mau akan langsung bikin rapat dadakan dan diputuskan itu gimana status pertandingannya. Dan kemarin dipilih untuk tetap diselenggarakan. Karena kan kalau ternyata sisa pemain Persib masih ada 20 kan, berarti kemarin tersisa kipernya masih kena opat. Jadi kayak nggak ada alasan untuk minta untuk di reschedule sebenarnya. Walaupun tanpa striker murni dan utama ya. Skuadnya berarti dalam kamarnya. Jero kemarin malah bahkan stokna kan ada striker unggul. Tapi pemain muda tanya aya sa Dimasnya. Ada Dimas Ferdiansyah. Eta teh lain strikernya. Sayap. Bukan. Kalau Dimas back. Tuh, lo benar big di tengah lah. Tapi kita langsung masuk ke pertandingan ayeuna. Respect sih sebenarnya orang mau lebih ke respect ya, walaupun sempat underestimate yang di awal kita ya mah tara dipainkan kumarek menangnya. Ternyata determinasi tinggi dan juga itu semangat menolak menyerahnya teh. Betul, dan main cukup rapi ya dan juga tenang gitu. Beberapa pemain muda ini juga berhasil istilah nama mencuri perhatian ya. Tenang mah itu sih 10 menit awal. Ada panik oke sih. Ada panik oke sih. Si Kakang ge 10 menit mah gempernya. Kakang anu clearance-na beberapa kali bisa direbut kan bisa. Untung we aya mentor benerna aya Bang Jupe tah, The Commander. Benar. Nah, dari line up dulu Ki. Kemarin turun sahawae coba kita telaah dan kita cermati dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya. Langsung back nya kiper kita simpen di belakang aja ya. Iya spesial. Ini mau podcast edisi kiper aja. Kita kipernya simpen di belakang lah. Dari back Hen Ardi itu mah emang udah langganan starter lah ya di kanan kirinya. Nah, ini back tengahnya Nick Kuipers, Iqbanevo dan Supardi yang bisa jadi backup. Kemarin nggak ada. Saya nggak nyebut mereka positif ya kan karena tidak ada di DSP. Iya, intinya mereka tidak ada di DSP. Tidak ada. Akhirnya ya yang satu back yang udah langganan main kan berarti Juprianto. Satu lagi Kakang ya debutan. Karena emang nggak ada opsi lagi. Itu. Kemarin emang Supardi Academy juga Supardi sih dipaksakan. Tapi karena udah nggak ada opsi lain, Kakang akhirnya
Meskipun Cigana terpaksa ya, tapi udah ngagolkeun. Ngagolkeun kemenangan ya. Itu dia di belakang ya. Nah. Geser ke tengah Ki. Geser ke tengah, Rashid ya, satu-satunya pemain asing yang masih Sia soleh bro. Sia soleh. Sid rekavin semua. Sorry, orang rek tahajud. Wow, ya. Rashid kan berarti satu-satunya pemain asingnya. Ya. Meskipun ada Vizcara, ya udah statusnya lokal lah. Ya. Nah, terus diduetin sama Aziz, akhirnya Aziz juga dapat kesempatan starter lagi nya. Menit bermain dari awal ya. Terus di sayap kanannya Vizcara disimpan di kanan, emang agak iyanya Vizcara di kanan, di gelandang serangnya ada Beckham, sayap kirinya Freds kamari main. Oh, Freds ya, sih. Dan ya lompatannya. Luar biasa ya. Benar. Nah, ini yang false nine Erwin ya. Ya, Erwin. 2 peluang win Aduh, Rewas, rewas tadi berawal ke si Rashid ya. Di tiang deket kalau habis padahal itu bolanya Erwin pisan ya sebenarnya mah gitu. Ya, tapi meureun tara biasa di posisi eta. Gusti cenah ieu naon. Itu dia babak pertama terlihat juga bahwa lini tengahnya Kabo ini leluasa apa permainannya Mana Hati, terus juga Roni Sugeng dan juga Ciro apalagi ya ini memombardir dan juga mengobrak-abrik pertahanan. Seperti biasa. Ciro FC ini ya. Walaupun dia harus mewek karena tidak bisa melewati hand. Hand tinggal terakhir nage sumringah. Itu dia ya, kita dikejutkan oleh beberapa peluang ya di awal-awal ya. Itu ada berapa sih shot on goalnya Ciro? Hampir 6 ya? Kalau nggak salah Ciro 6, Teja save-na 8. Berarti kabeh tajungan Ciro di save. Kabeh tajungan Ciro di save termasuk aya tajungan di Mas Derajat yang salahnya. Firza. Oh, Firza. Di tengah teh. Di tengahnya eta keren. Firza bisa menang tahun hareup. Keren sih Firza emang ibaratnya lamun ayeuna back kiri terbaik nu timnas emang kan Rizky Ridho nya. Tapi lamun nu di liga Regi Fajrin lah nya eta nu. Emang kamari pas lawan orang we kan halus bisanya crossingna nyecep gitu. Nah kamari Firza Andika ge memberikan ya tiritin oke. Itu ge urut apa? Belgia nya. Belgia. Eropa teh kan Belgia kan. Benar. Mereka kan defense-na halus terus attacking na oge gitu dari crossing, shooting na oge. Eta nya kualitasnya bisa dibilang di atas rata-rata pemain muda Indonesia sih. Si Firza berarti umurnya masih 20-an awalnya. Berarti 20-an sana, 22 hiji. Firza seangkatan Egi dan Witan masa. Iya, itu. Iyalah Waktu di timnasna angkatan eta. AFF U19 itu kan. Iya. Wah, piri itu nah tuh. Pira aku ya. Tapi ya dulur orang kemarin nu datang ke imahnya. Mang cenah si Ciro sigana main alus lawan Persib teh hayang ditingali meureun cenah ku Persib ieu mah. Tapi kemarin sempat aya gosip-gosipna ge nya. Jadi Robertson ngomong nama ngincar Ciro sebetulnya dibuat putaran kedua teh. Cuman gak mau pindah Ciro masih pengen di Persikabo cenahnya. Akhirnya ke Bruno. Oh gitu. Cenah. Oke, enak balik ke pertandingannya. Lini tengah di kumaha tah? Tidak adanya Mark Locke ya, Deddy Kusnandar juga tidak ada. Kamari Aziz sebagai starting di pertandingan dan juga duetnya dengan Rashid gimana? Sebenarnya kerasa sih gak ada Clock terus mungkin di Febri terus di penyerang gak ada duet Bruno dengan David Silva emang keras sih sebenarnya. Cuman emang ketika orang berhasil ngerebut bola misalnya diserang ke Persikabo terus karebut itu lebih counter attack-nya lebih jalan sih. Karena kan lamun secara build up defaultnya lah ketika di Persib atau di Teja langsung di long ball kan. Long ball jauh jarang main umpan-umpan pendek lah bahkan lamun orang keserang Kakang atau Jupa itu pasti opsinya long ball gitu. Tapi lawan bisa ngarebut di tengah eta lebih menjanjikan untuk jadi bikin peluang gitu dah. Aziz jeung Rashid teh konsisten bisa di tengah teh. Eta bisa dibilang ketika ngarebut teh jadi poros utama ketika untuk melakukan serangan balik dan Aziz kan tipikalnya pemain passing pendek teh. Passing pendek walaupun kebanyakan ya tidak passing progresif ke depan gitu ya. Tapi nyata bisa jadi penyeimbang Persib di lini tengah ketika serangan balik gitu dan lebih ke kreditnya sih ke 4 penyerang sih yang secara emang kan secara posisi Erwin pertama di depan terus Vizcara di kanan, Beckham di tengah. Tapi ketika di lapangan mereka tuh sering rotasi kan. Kadang Vizcara turun, kadang Erwin turun, kadang Beckham turun gitu. Eta sih bikin serangan balik Persib lebih cair pada akhirnya.
Dan ketika bisa bikin peluang teh, ya peluangnya tidak hanya datang dari Erwin, ya hanya datang dari Beckham gitu. Dan Freds pun kan eta bisa dibilang permainan terbaik. Nah, Freds selama musim ini kamari sih. Emang dan ya gol oke kan dari Freds oke tah. Awalnya dari Freds ya. Corner kan corner shooting. Kipasnya dari Rashid dulu ya. Kipas Rashid dari kan Freds corner ke short pass Rashid. lagi ke Freds shooting baru ada Kakang. Jadi emang ya saya sih rada mengapresiasi sih taktik Robert kemarin gitunya dengan rotasi khususnya di posisi di depan. Jadi bikin mungkin marking lawannya jadi rada liar kemarin karena beberapa kali kan Erwin tiba-tiba dapat bola kosong, Beckham oke dapat bola kosong, terus Freds bisa passing diagonal teh pindah lapang gitu. Beberapa kali seperti beberapa itu ya. kali itu dan ketika terima bola teh kosong wae gitu. Kita kan maksudnya tidak bisa dilepas dan tidak bisa lepas dari taktik pelatih gitu. Jadi emang secara komposisi kemarin ya Coach Robert bisa menyesuaikan dengan pemain yang ada sih. Tapi lain ku taktik oge meureun jigana mah ieu mah semangat pemainnya we nu jarang dipainkan. Salah satunya mungkin itu ya, salah satunya betul, spirit itu dan orang oke melihat bahwa si pemain-pemain ini dengan kondisi yang kemarin teh si Gano all out we gitunya tanpa beban apapun teh nya. Iya ngelihat mungkin Persikabona full tim lah boleh dibilang ya. Beberapa pemain utama juga turun. Terus pemain Persib anu diturunkan teh anjir ieu orang di tengah Clock Febri meureunnya diharap David Bruno tukang komodeui nya dua jenderal tangguna ge gitu. Dari situ mungkin pemain ge main lepas teh nya orang all out tampilkan yang terbaik dan hasil mah kumangke tapi ternyata bisa menang. Pasti sih soalnya motivasi untuk membuktikan diri, pengen jadi wah iya pembuktian orang ya gitu di match ya ketika bisa Natara main starter gitu. Tapi pasti bakal ada beberapa taktik plan gitu maksudnya orang tuh main kudu kumaha ya gitu. Dan mereka teh bisa menjalankan itu dengan baiknya ditambah kengototan eta gitu yang bisa bikin ya tidak mudah diserang atau tidak mudah kehilangan bola gitu. Karena kan mun kemarin ditinggalinya hampir jarang lah kehilangan bola dalam tanda kutip misalnya ke dribbling atau ke nyamun passing masih banyak lah karena di pressing pisan kan Persibna. Komo di belakang Kakang, Hen masih kena sering banyak passing tapi ketika beberapa kali perebutan bola teh masih kena wani duel gitu. Eta kan mungkin yang jarang terlihat gitu dan pada akhirnya orang wah iya pemain jarang main ya, ingin membuktikan diri itu pasti terutama blok-blok penting yang selain Teja ya banyak kayak Bang Jupe eta di depan gawang teh nya seberapa kali blocking pusing bro eta mun urang mah geus pingsan eta. Omong orang benang kana ulu hati aduh seribu. Ya aduh eta tengah. Benar bok itu. Dan kemarin juga kita melihat bahwa peran dari Beckham ya sebagai tumpuan di tengah bersama juga dengan Aziz berhasil menerapkan apa ya bola-bola pendek, tiki-taka lah gitunya. Meskipun tadi Ardi bilang tidak langsung progresif ke depan karena di depan kita usah saham udah mikirnya gitu yang penting mah kuasai we lah gitunya. Dan itu berhasil lah beberapa kali kan. Ajisnya ngegocek di kotak penalti teh nya kali futsal banget anjir. Kata kan geus paruh-paruh teh dipasing ka Piskara, dipasing ke Piskara. Itu salah, passing ke ya minimal Rashid lah. Benar, Rashidna keur ka tukang eta teh harita. Ya kan Ajis maju pasti Rashid turun eta futsal pisan Ajis teh kudu minang dipaenkeun teh meh keluar tah nu kitu-kituna nya. Aduh, tapi itu hanya kali cedera bro kamarinya. Oh iya. Iya ya. Ini update terakhir Ajis gimana? Kemarin teh pemain yang digantiin teh karena pada cedera semuanya. Beckham cedera, terus Ajis sama Erwin. Dan karena mainnya emang edan teuing urangnya gegeberan we eta terus. Ya. Untuk Erwin sama Beckham kalau pernyataan dari Dr. Raffi sih masih baik-baik aja ya. Tapi kalau Ajis katanya ada sedikit masalah di betis kanan jadi harus diobservasi dulu. Jadi ada kemungkinan absen di laga berikutnya. Oke, tapi kelanya orang rada balik ke tukang. Febri itu kan terakhir cederanya. Febri cedera, tapi bisa we si Bau teh kamari mah emang masih kena recovery meureunnya. Matakna teh diturunkeun teh. Atau saacana geus cager. Tapi kalau pernyataan Robert sih Robert dan Dr. Raffi juga pernah ada statement cederanya Febri mah nggak parah. Oh nggak parah berarti emang geus pulih sebenarnya namanya. Udah ada di latihan nggak salah di beberapa foto latihan dia ada. Oke. Balik deh ke match ya. Nah ini berarti dari pola permainan kemarin ya kita sebenarnya kedalaman squad ya hampir bisa dipastikan sebenarnya oke dong gitu.
dengan permainan kemarin gitu? Kuantitas sih oke. Kuantitas oke. Kuantiti nama ayahnya. Oke, tapi jika lamun geus aya desakan-desakan gitu tah kudu aya naonnya anjing kondisi tim keur kieu wayahna kudu main edan-edanan. Iya. Lamun kondisina keur normal-normal terus dipaenkeun pemain nu kamari sigana moal sesemangat eta sih. Nah, berarti mental pemain utama harus kayak pemain kemarin atuh ya. Kuduna, Harusnya. tapi kondisi ulah gitu terus. Ya kan Ya, kondisi bener. oke. Konteksnya kan bahwa ieu cuma di satu pertandingan gitu. Ya. Bahwa si pemain-pemain ieu benar-benar keluar lah gitu. Cuman kan kita nggak tahu ya di next match-na apakah capek karena kan liga kan panjang kan. Karena ada proses panjang buat nyacan latihanna setelah recovery habis main 90 menit mereka apakah bisa balik lagi ke fitnya apa enggak gitu. Nah itu sih yang bakal jadi tantangan buat pemain muda. Iya karena pemain berarti nyisa seetiknya berarti kalau lihat yang kemarin outfield playernya cuma 17 berarti kan. Ya, kiper aya 3. Line up tuh. Outfield playernya 17 terus main 4 hari sekali. Nah, Kemarin main lompatan gegeberan modal spirit ya kan. Kan itu harus diperhatikan gitu. Mungkin itu 3 pertandingan bakal intensitasnya main sama kayak gitu terus gitu. Iya, benar-benarnya. Apalagi mungkin pemain-pemain yang jarang tampil di pertandingan sebelumnya kan, otomatis digeber rewas. Oke, sukuna bro atuh. Ya. dan sebenarnya kan dalam tanda kutip orang melawan Ciro gitu. Maksudnya di beberapa duel di area lain gitu ibaratnya kita masih berani lah. Yang lawan ketika lawan Ciro orang emang bebeakan eleh lah gitu. Cuman ya eta jadi salah satunya momen yang pas buat para pemain muda ya ketika bermain itu lawan tim yang bisa dibilang mengandalkan individual pemain gitu. Lamun ketika lawan timna misalnya di segala lini aralus bisa kan itu bisa pasti belum tentu bisa bakal seperti kemarin gitu. Iya sih ya. Dan dibuktikan ketika ada juga duel Ciro versus Teja. Tapi kemarin aya faktor nu penting oge bro. Ya. Luck itu jangan sampai dilupakan ya. Keberuntungan itu pasti akan selalu adalah di setiap pertandingan, bukan hanya untuk Persib gitu ya, untuk tim-tim lain juga gitu. Tapi keberuntungan juga tidak bisa didapatkan kalau tidak kerja keras dan berusaha. Orang mah respect sama pemain-pemain, terutama Bang Jupe sih ngajagaan pisan ya. Ciri gitu. Ya, luar biasa sekali ya. Sekarang kita soroti bagaimana performa dari Teja Pakualam. Sudah deui ku aing tah. Orang mah ya fixnya tanpa mendiskreditkan gol dari Kakang yang membuat kita menang, tapi memang Teja Pakualam adalah man of the match di pertandingan kemarin. Ya, Kakang juga right man in the right time teh kan ya. Momennya pas, bolana juga pas gitunya. Itu debut gol pertama ya Kakang teh. Gol pertama jadi starter pertama debut dan langsung cetak gol. Clean sheet deh. Oh iya, clean sheet tambahannya teh. Termuda keempat Teja. Kakang teh. 18 tahun. Di Persib atau di Liga Indonesia? Di Persib. Oh, di Persib. SSB-na Atep Soccer 7. Oh, Atep Seven. Mantap. Kebanggaan Cianjur. Cianjur langsung ke Inggris teh Garuda Select. Garuda Select. Bener-benernya. Wah, iya ini dia. Tapi kita ke Teja Pakualam lagi nih ya. Didikan Pasosnya ini luar biasa ya. Dan misalnya sempat dimention teh kan kemarin kan bahwa saya salah satu orang nu sempat ragu teh kan sama kemampuan Teja pas direkrut dari Sriwijaya yang degradasi. Benar. Tapi ternyata Persib merekrut Pasos yang ya bisa menyulap lah dalam tanda kutip. Ya Teja jadi kiper terbaik Persib terbaik liga sih menurut saya sampai sejauh ini gitu walaupun gak dipanggil timnas. Si komentator kemarin itu sih Bung Bindernya atau Bung Kusna ini orang poho. Bung Binder ya. Dia bilang bahwa ini Teja juga salah satu kiper dengan save terbanyak sekarang di liga ya. Salah Persib diserang wae. Iya diserang wae kan. Dan paling sulit dibobol cenah gawangna teh. Clean sheet ke-8 kalau enggak salah. Clean sheet ke-8. Buat Tejanya. Persib kan baru kebobolan 13. Teja teh kemasukan 7 kalau enggak salah. Oke. Jadi yang kemasukan 13 teh cuma Persib dan Arema peringkat 1-2. Itu mah Maringga ya Teja. Itu mah Brazilnya. Iya mah Padang. Ya. Udah mantap. Ini cuma kayaknya belum katinggalinya jika si Teong teh can ningali we gitu. Kan pernah di timnas oke nya. Teja teh bahasa AFF 2010 nya teu salah kan cadangan ya Teja teh nya. Iya cadangan. Tapi pandangan saya mungkin timnas itu adalah tim yang berbeda gitu. Maksudnya bukan sekumpulan pemain-pemain terbaik di liga gitu. Ya, karena mereka mencari roadmap ke depan. Ya betul. Jadi kalau misalnya kita lihat Piala AFF itu kan bisa dibilang bukan pemain-pemain terbaik gitu. Bahkan pemain-pemain utara main itu dipanggil gitu. Cuman ya karena mereka pemain muda punya potensi dan Sintayong yang percaya diri bahwa ya dia tuh bisa bikin tim buat timnas. Jadi ya
mungkin timnas bukan ya kumpulan pemain terbaik gitu. Jadi ya ketika ada pemain, maksudnya tidak hanya di Persib gitu, di tim-tim lainnya banyak pemain yang bagus yang sepanjang musim ya layak buat timnas tapi ya tidak dipanggil gitu. Jadi emang mungkin PSSI punya agenda tersendiri gitu buat timnas gitu. Beda, jadi timnas masing-masing, klub masing-masing. Kan lebar ya hand can kepanggil. Kalem bro, masih panjang kesempatannya, tenang ya. Nah ini Teja Pakualam lagi dan lagi. Kemarin banyak sekali save-nya yang bisa membuat seorang Ciro Alves menangis di akhir pertandingan. Cerik kata Mas. Penilaian ente kumaha Ki? Teja tidak ke jauh benang. Si Teja tuh ya kita pernah bahasnya sama Ripan dulu gitu. Si Teja tuh pemain goreng milik pisan gitu aja. Ya misalkan dia degradasi sama Sriwijaya, degradasi sama Semen Padang meskipun save terbanyak di 2019 ya degradasi, datang ke Persib ke alus-alusnya pemanasan cedera leungeun kan ya. Cedera tayanya. Terus Liga eureun. Ke Covid manehna potong irung kan ya pernahnya. Maksudnya banyak kesialan sugan kesialan geus beak lah kemarin-kemarin jasa nu untungna we terus gitu. Kita doain ini sekarang yang bagus-bagusnya gitu ya. Geus dimandian ku cai ti 7 sumur. Luar biasa. Tapi selain hokina nah emang bagus itu secara kualitas ya, positioning bagus, refleksna komo deui gitu nya. Motong-motong lagi aman sih. Ya motong crossing dan lain-lainnya aman. Juga ningali De Gea we kemarin. Sigana kasurupan eta. Wah, De Gea ge sungkem atuh. Ningali blocking bisa pakai suku aja. Tapi ya kita juga tentunya kredit untuk sang pelatih lah pastinya. Ya, Pasos ya. Apa yang mendidiknya. Jadi ini bukan Teja aja gitu. Didikan Pasos jujur ada Emrido, terus juga Nadeo bahkan gitu yang Pandenuwunya. Bisa sampai ke level timnas dan mudah-mudahan yang sekarang ada di Persib ya bisa meneruskan gitu. Akil Safik udah U19 kan. Nanti dipoles lagi sama Pasos. Ya, tinggal menit bermainnya aja. Tinggal menit bermain, itu dia. Hatur nuhun sekali lagi buat Teja Pakualam. Orang sih sepakat tuh lamun man of the match na Teja Pakualam. Nyalah sepakatnya. Urangnya di akun anu Liga 1 teh kan aya voting man of the match. Urang mau berkali-kali tadi tekan eta. Teja. Sabar akun itu. Izin. Unggul. Kayak sebenarnya main bagus kemarin kan Freds kan sebenarnya. Tapi pas di babak 2 Teja banyak saves eta emang jadi bikin layak sih. Iya. Dan clean sheet ya kan clean sheet menang ya di beberapa peluang saya bilang potensi gol teh tapi masih bisa diblok sih itu paling keren sih. Dan itu membuat sebenarnya kita tuh deg-degan kalau Ciro udah bisa ngelewatin Kakang atau Jupe, tapi ketika masih ada Teja kalem. Ya. Teu kalem-kalem teuing sih. untuk mungkin untuk kedepannya jadi modal mental yang bagus juga buat lini pertahanan ya. Jadi ada ketenangan tambahan lah gitu di saat kiperna tampil gemilang teh kan rada regreg lah gitu, dia ngejaga lini pertahanan, mengkomando pemain lain di area pertahanan itu kan lebih regreg lah. Kan juga alus mah. Juga Cielini sama Buffon, Cannavaro baheula kan. Sok we mun teu bisa ngelewatan orang aya keneh Buffon. Buffon gitu. Cannavaro teh. Ya ayeuna cek Jupe atau cek Nick Kuipers jeung Iqbal Nevo kalem, tukang aing masih kena Teja. Wah bisa. Pertandingan selanjutnya ini juga menjadi catatan khusus ya. Berarti ini kita belum bisa memastikan ya apakah 9 pemain yang kemarin abisin ini sudah bisa turun atau tidak ya. Lagi ya karena di tes day-nya. Protokol Covid-nya kan karantina tuh harus 10 hari kan? 10 poin. Nah, 10 hari tapi kan itu ternyata beragamnya nggak pas di hari yang sama orang kenanya. Okay. Jadi kalau kata pernyataan dokter, balik lagi ke tadi pernyataan dokter Raffi, besok hari ini berarti ya? Besok per case ini tayang per hari Senin berarti ya? Per hari Senin bakal dites lagi yang 9 pemain ini. Kalau udah ada yang negatif mungkin udah bisa gabung ke tim, tapi belum bisa dipastikan main atau enggaknya kan karena beberapa hari enggak latihan, katanya kebugaran juga kan menurun apalagi sakit gitu. Jadi untuk main atau enggaknya ya belum bisa dipastikan. Belum bisa dipastikan turun lawan PSM Makassarnya. Benar PSM, ya? Tapi muncul NTT-nya iya adalah kunci bro. Iya adalah Bayangkara bro. Geus lawan PSM Bayangkaranya. Itu adalah kuncinya ternyata. Kita kan nggak pernah tahu ada force major seperti ini. 9 pemain nggak bisa bermain. Tahu-tahu ada pemain-pemain muda yang sangat bersemangat dan bergairah kan. Nah ya itu berarti lawan PSM tanggal seberapa Ki? Tanggal 2 ya? 2. Tanggal 2 itu berarti poe Rebo. Rebo. Rebonya? Iya Rebo. Wah ya. Orang deg-degan oke sih. Line up berikutnya apakah
sama ya atau tidak ya? Kemungkinan besar kalaupun ya ini kondisi pahit-pahit lah nya. Pahit-pahitna ternyata masih sama, orang ningali deui nu line up kamari. Berarti bakal minus Aziz sebenarnya. Oh iya benar. Ya kita doain hasil observasinya tidak menunjukkan hasil yang minor. Ya dan kemarin juga Jardel dipaksakan di tengah berarti ya kemarin teh. Ya. Padahal Safril nanti Safril heula nya. Safril main di menit-menit akhir oge nya. Ya, ganti Beckham ya. Ganti Beckham. Secara timeline emang Jardel heula nya mun salah naik ke Jardel baru Safril promosi ke tim senior teh sigana eta sih mungkin. Eta meureunnya. Jardel sono promosi di zaman Gomez. Bareng jeung bek kanan Ilham Kolba. Oh. Jardel kan di bek kanan, di bek tengah bisa di sayap kanan. Karena versatil oke bisa ketengahkeun oke meureunnya. Jadi DM oke bisa sih gana. Gak kamari we meskipun rada pergerakannya kakunya. Tapi sebenarnya kemarin Ciro sih nu pinter kan di babak pertama disimpan di kanan lah kan lawan Adriidus. Rada teas mun Adriidus dipindahkeun ke kiri lawan hand. Rada teas oge akhirnya banyak masuk ke tengah kan. Jadi mungkin nya eta karena di tengahna aya pemain-pemain muda, Kakang ada Safril terus ada Jardel. Jadi banyak peluang justru masuknya lewat tengah. Jadi emang Ciro sih pemain pintar pisan sih eta maca reading the game di pertandingan. Dan jangan lupakan kemarin ada reuniannya Robert Rene Albert dan Lestiadi ya. Nah ini, iya teh duet pelatih dan asisten mau Arema juaranya. Iya. 2010, 2009, 2010, 2008, 2010 bro. Pelatihna Robert, asistenna Listiadi. Kamari panggil deui bapak jeung anak non, guru jeung murid lah. Kalau nggak salah dibawa di PSM ge. Gitu. Ya pernah kan? Oh pernah bareng oke. Sebelum sama Heri Jose diganti ya. Termasuk waktu Bandung United Persib bikin klub satelit pilihan pelatihnya Listiadi. Oh iya Listiadi sempatnya. Oh klub reuniannya dan derby Jawa Barat Bandung Bogor. Ya itu dia beberapa fun fact-nya lah ya. Tapi next lawan PSM hitung-hitungannya kumaki last match PSM kayak gimana nih? Bisa PSM per orang ngetek ayeuna geus main acan sih? Udah. Kemarin Persib terakhir kan di matchday. Di matchday 21 Persib main terakhir. PSM saacana lawan naon tah? Menang Menang 2-1 lawan Barito. Oh, lawan Barito. Yakob Sayuri jeung Pluim nu ngagolkeunna. Waduh. Ayo kita. Kabeh lawan gak bahaya ari ningali squad siga kamari. Tapi minimal fighting spiritnya itu loh ditunjukkan lagi supaya apapun hasilnya seenggaknya bobotoh ge respect we main aja kamari mah gitu. Lebih enak ditinggali lah. Mungkin ya jadi ekspektasinya orang beneran tidak bisa terlalu tinggi ketika orang dihuni misalnya ya dari Vida Silva, ada Bruno, ada Klok gitu, Febri, itu kan untuk ekspektasinya harus menang gitu. Kudu menang. Dengan main bagusnya gitu, itu lebih menang puas, dan gitu. main bagus. Itu kan pemain alus, terusnya kondisinya fit kabeh nya kudu menang dan main alus itu loh. Tapi mau ningali kamarinya ketika baru dak imana semangat gitu, main jeung getihna teh eta kan jadi asa wah kemudian orang Bandung teh ini Jawa Barat gitu. Eta kan jadi kepuasan tersendiri oge gitu walaupun secara permainannya tidak terlalu bagus secara tim gitu nya tapi nya eta bisa jadi bahwa nya buat pemuda-pemuda atau anak-anak Jawa Barat teh masih punya ada harapan buat main ke Persib. Dan masa depan Persib teh aya di Marane. Kakang 18 tahun. Nya. Bandung Arora ieu. Mana 18 tahun ka mana, Bro? Orang 18 tahun bolos bimbel urang nya keur pemantapan teh nya rek naon UMPTN. Anjir UMPTN ya. Kuduna bimbel ya kadon bolos. Maru mah. Urang bolos ka mana cing harita. Urang main biliar di 450. Anjing gigireun ieu. Gigireun LPKIA, gigireun Inaba. Pentasen Sari Sunda. Soalnya bahlah di 450 nya masih kena bisa pakai koin, Bro. Per koin 2.500 teh untuk salah. Nu ayeuna jadi JNE nya. Eta. Gedung eta. Gedung Harif baheula mah tah. Gedung Harif eta. Aduh anjir klasik Nah, ini terus yang menarik apa yang harus diantisipasi ketika menghadapi PSM nanti nih? PSM juga identik dengan permainan cepat ya. Beberapa pemain cepatnya juga sering merepotkan ini. Secara permainan sih PSM kan emang lebih mengandalkan sayap, main counter attack gitu. Dan Persib beberapa kali kalau lawan tim yang counter attack rada kesulitan karena Persib harus jadi lebih possession ball ya gitu kan. Dan Persib tidak cocok lah atau tidak nyaman ketika harus main possession gitu. Dan justru Persib beberapa kali pertandingan saya lihat justru lebih oke ketika serangan balik gitu. Dan ya lawan PSM ya, nanti kita lihat siapa yang bisa
mengendalikan permainan gitu. Apakah Persib yang dibikin ikut permainannya PSM atau PSM yang ikut permainannya Persib? Mengendalikan permainan seperti ini nih yang mengendalikan pikiran saya nih. Masuk. Aya naon ieu berem-berem di harapan urang. Ya, nomornya kiripik soking. Eta kiripik soking. Kilimati wawato. Dari mana ini teh? Ti Kopo bro, Margahayu. Ya. Kopo is the best. Kiripik sokin ini adalah kiripik kaca dan juga kiripik singkong. Mirror chips. Mirror chip. Mirror chip. This is mirror chip and cassava chips. Oh, yes, that's right ya. Keripik sokin ini tersedia dalam 2 varian ya tadi. Keripik kaca, jeung keripik singkong. Oke. Untuk rasa loba bro, aya nu original, cabai merah, cabai Chili hijau, kan, rumput Green laut. chili. Green chili. Rumput laut, Rumput laut. seagrass. Siwit. Siwit. Rumput kan grass. Siwit. Iya benar siwitnya. Terus balado bahasa Inggris namanya. Balado. Balado ya. Barbecue. Bahasa Inggris. Jeung jagung bakar. Corn roast. Roasted corn nah eta. Keripik sokin ieu hargana aya nu 10.000 jeung 15. Anu kaca 10.000, anu singkong 15.000. Abi mah hoyong follow-followan IG IG na baca ta jeung nomor kontak na ta. Oh iya. Pesan. Nih di @keripiksokin ya. Follow. Nomornya 0838 253 81370. Sok, lamun rek pesen langsung we ka DM eta tah anu di Instagram na follow heula tapi. Oh, siap. Ieu keripik sokin rek mere hadiah, Bro. Wah, Aya jang genep pemenang cenah. caranya gampang seperti biasa. Seperti Komen biasa. aja di postingan terakhir keripik sokin. Posting di komenan posting di kosmen. Komen. Komen di postingan keripik sokin anu terakhir. Nah, Ya, langsung kadinya. Oke, dipilih langsung ke Barudak Sokin. Ish. Beda. Di mana? Di sokin. Disokin bro di ya itu Kesel banget sih dia. kamu. Anu minggu kamari ayo oke pemenang. Oh iya benar, ini ya. Genap. Selamat buat pemenang minggu lalu. Aya 3 anu menang kaos 74 ya. 74 di dadaku. Ejeng baju ieu ejeng baso aku bisa. I can. Baso aku bisa, baso I can Yes. ya. Itu ada 10 pemenang ya kalau nggak salah 10 ya. 10-nya? 10. Cek sikut 10. Tapi yang bakso Icon makan di sana. Dine in. Ya. Yes. Wajib. Namun ya wajib eta ada hari di ditu. Oh ya. Dine in And the Citarum bakso Space Icon. 21. Citarum. Oh, yes. Oke, Citarum di deket ieu nya berarti Iya, deket di dekat tempatnya Zalnando. Eta Zalnando alus kamari muletna eueuh tah. potong buk deui saya tanya. Omat olah di mulet lah. Baiklah, itu dia. Tapi kamari Jalnando jeung Ari Idrus itu pertama kalinya main bareng. Main bareng ya. Dan itu teh aneh kan maksudnya Ardinya di fullback, Zalnando jadi wingback. Tapi si di winger Zalando gitu. sabar ge sok aya di tukangnya sih eta. Bantuan. Ya mungkin secara natural dia kan orang back kiri cenah. Main kan ngeganti Vizcaranya. Dengan TV sekarang itu salahnya. Pokoknya ganti penyerang, akhirnya dipindah ke kiri, terus Fresh akhirnya di tengah atau Erwin gitu ya. Jadi emang secara posisi sih, emang posisinya di dinya lah. Cuman emang secara pengaruh ke permainan kan pada akhirnya kita lebih banyak pemain yang lebih bertahan, pemain bertahan yang secara natural dan akhirnya kita benar-benar diserang terus gitu. Tapi ya mungkin pertandingan kemarin sih lebih ke ya pembuktian lah bahwa Coach Roberto punya banyak opsi di berbagai posisi gitu. Kakang ya walaupun secara passing masih sering banyak salah, terus clearance-nya masih ya belum sempurna lah, tapi rusuh lah. untuk reading the game sih saya apresiasi sih. Jadi kan saya temu tipikal back anu nungguan heula karek di membaca permainan teh gitu lain anu duel gitu. Oke. Emangnya tipikal back pinter teh gitu. Benar-benar. Dan kamari disenteg ku Andi Setio nya. Aya momen gitu kan. Seri-seri deh aja. Seri. Ya udah ngahedan we tere asup deui aja kan. Mun eta asup deui wah eta selebrasina ngeunah. Saacan dikitukeun kan geus kaliwatan. Geus kaliwatan. Tipu teh kan ku Kakang teh. Nah, itu kan justru sebenarnya momen-momen sia gitu kan, pengalaman bermain teh kan. Jadi di situasi-situasi lain ya itu kan masih lawan pemain lokal dalam tanda kutip gitu. Terus engke lawan pemain asing bahkan lebih intimidatif gitu dailna
tidak hanya lewat kata-kata teh itu diciwit saeutik teh aja. Eta sih justru mahal gitu buat pemain muda untuk dapat menit bermain gitu. Ya, sangat berharga pertandingan kemarin bagi seorang Kakang Rudianto ya. Ya. Dari sisi pengalaman ya kan, terus juga euforia bagaimana dia sebagai penentu kemenangan. Wah, luar biasa Kakang. Semoga bisa lebih improve lagi ya untuk kemampuannya lah gitu. Sipnya. Ramai PSM ya. Ramai ya PSM. Iya, duel pelatih Belanda. Iya, kan mun cek Ripan bisa. Nah, lamun kondisi kieu kumaha? Nah, aing nanya kasih coach ya. Coach ya lawan PSM lamun skuadna masih siga kamari kumaha? Ngahulang. Kumaha ya urang geus Februari teh memulai jadwal padat teh aja. Tuh Februari. Apalagi Februari. Main yang pendek-pendek teh nya. Nya, Seminggu bisa 2 match. 4 poe sakali teh gini. Pemain berkurang teh. Pemain urangan tah. Kita lawan PSM tanggal 2, terus berikutnya lawan Bayangkara teh nya. Tanggal 6. Tanggal genep tuh. 4 poe, Bro. Jedana. Tapi Bayangkara insyaallah geus full tim. Cuma Ya, orang mudah-mudahan. Lamun urang hitung poinnya. Oh sih bisa lah. tapi takutnya gitu ya. Ini si pemain yang udah semangat ini dia dapat datang pemain yang kemarin udah bisa gabung lagi, nanti ritmenya berubah lagi gitu. Ya, itu mah resikonya, tapi seenggaknya kita tahu ada talenta dan potensi lain di tim gitu. Itu dia. Anu bisa dimaksimalkan ke Robert gitu. Betul. Bekal lah yang Robertnya untuk bisa mungkin lebih berani lagi menurunkan pemain muda yang mana potensinya sudah mulai terlihat, kemampuannya juga sudah mulai terlihat di pertandingan kemarin. Eta. Sip ah. Respect ya buat Teja terutama ya. Sekali lagi ya, podcast ini kita dedikasikan untuk Teja Pakualam dan tumpang ini mun ku aing bisa dikirim ke Bali, dikirim ke Bali. Ya. Gila mun kurang dikirim ke Bali, dijamin moal hasem. Beak. Beak di jalan. Iya sih. Asup tol Cipali kene ge geus beak ieu mah, Bro. Mending biarkan lah kurangnya. Tah, ini orang beakeun we. Ya sabaraha urang 1 2 3 4 5 genep. Wah. Siap ya. Mahi moal. Ya cukup lah. Baiklah, kita sesuap bersama aja ya. Oke, baiklah. Beres ya? Beres. Bobotoh hatur nuhun ya. Ini jangan lupa dengarkan si Mamong Podcast dan juga kau bisa tonton di seluruh platform podcast kesayangan kamu. Baiklah, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup bersih.